Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah-jamaah rahimakumullah, senantiasa kita mengingat kedatangan kita di dunia ini sebagai persinggahan untuk mempersiapkan perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah anak-anak akhirat yang datang dari akhirat. Orang tua kita yang bernama Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini, jemaah sekalian, karena pelanggaran yang mereka lakukan dahulu kala. Diturunkanlah mereka di dunia ini, kemudian mereka beranak pinak, dan sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Adam dan juga anak-anak keturunannya akan kembali ke kampung halaman mereka yang bernama akhirat. Hanya saja jamaah sekalian, ada di antara mereka yang akan kembali ke surga dan ada yang kembali ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah-jamaah rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah firman-Nya agar kita senantiasa memanfaatkan waktu kita dalam kebaikan, menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbakti dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya tidak ada perbekalan yang terbaik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan hal-hal tersebut. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkar fiha ismuhu. Di dalam rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan, yakni masjid-masjid Allah yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhkar fiha ismuhu, dan disebutkan nama Allah di dalamnya. Yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asali, bertasbih di dalam rumah-rumah tersebut, di dalam masjid-masjid tersebut, bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengisi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mereka beribadah, mereka melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
di pagi hari ataupun di petang hari jemaah sekalian, sifat orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di petang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang berbakti dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengisi hari-harinya, pagi dan petang dia isi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'is zakah, dan juga menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-absar, mereka takut dengan suatu hari yang mata-mata manusia akan berbolak-balik di dalamnya, yakni hari kiamat jamaah sekalian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kita jemaah sekalian agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, anggota-anggota badannya juga ikut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini jemaah sekalian melakukan semua ini, semua anggota badannya, jiwa dan raganya dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan jemaah sekalian untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gerak-geriknya jemaah sekalian kecuali bernilai ibadah. Keluar dari rumahnya setelah melaksanakan sholat subuh, pergi belajar, pergi bekerja, apa saja yang dia lakukan jemaah sekalian senantiasa dia niatkan karena Allah, karena ingin meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mencari nafkah jemaah sekalian untuk membahagiakan anak dan istrinya, keluarganya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dia harapkan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pelajar keluar dan pergi ke sekolahnya kecuali dia lakukan karena Allah, karena ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu supaya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, ilmu apa saja yang kita pelajari dari ilmu-ilmu yang mubah, apalagi ilmu syar'i, kita niatkan agar ilmu-ilmu ini bisa mendatangkan manfaat bagi manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu mencari jalan agar dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan, karena dia berharap agar dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bermanfaat bagi kita jemaah sekalian kecuali ibadah kita, kecuali kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat ini, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Datang waktunya jemaah sekalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, belajar agama. Bisnisnya tidak membuat dia lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah dia mencari harta jemaah sekalian kecuali karena ingin menjadikan harta itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, bagaimanapun sibuknya kita, ketika ada kewajiban sholat misalnya, ketika ada majelis ilmu, di situ kita belajar ilmu agama, jangan sekali-kali melalaikan kita ya dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan bisnis. Karena kadang banyak di antara kita jemaah sekalian, datang waktunya sholat, dia tidak peduli dengan panggilan azan. Ada saatnya dia harus belajar ilmu agama supaya dia tidak menjadi orang yang jahil. Tapi tidak ada waktunya untuk belajar agama. Lebih banyak waktunya di kafe, lebih banyak waktunya di tempat-tempat yang melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan kehidupan dunia ini jemaah sekalian. Sesibuk apapun kita jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat kita. Jangan sekali-kali melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat misalnya jemaah sekalian, berapa menit sih kita sholat? Masa kita tidak bisa hadir setiap kali adzan di masjid? Kita lebih banyak membuang waktu kita jemaah sekalian, seakan-akan dunia lebih berharga daripada akhirat, seakan-akan kita tidak butuh dengan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti kita meninggal dunia baru kita ingin menyesal di alam kubur jemaah sekalian? Jawabannya tentu tidak. Karena penyesalan tidak akan bermanfaat di alam kubur, terlebih lagi ketika kita berdiri di padang mahsyar mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita ketika di dunia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji dalam dua ayat ini, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, apakah di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya, di luar sholatnya, ketika dia berada di luar masjid, di tempat kerjanya, di sekolahnya, senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini jemaah sekalian senantiasa merindukan masjid, senantiasa mengingat jadwal sholatnya. Ini karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mengingat jemaah sekalian, ya jadwal ini, ya acara saya begini, ada pertandingan sepak bola, ada ini, ada ini. Ini yang seringkali jemaah sekalian lebih diingat oleh sebanyak orang di antara kita daripada jadwal sholatnya. Subhanallah, seakan-akan dia ingin tinggal di dunia selamanya. Dia tidak menyadari bahwasanya ada kehidupan setelah dunia ini jemaah sekalian, kehidupan setelah kematian yang akan kita jalani jemaah sekalian. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini yang perlu kami ingatkan pada khutbah yang pertama ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd,
Jamaah Jumat rahimakumullah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh saudara-saudaraku dengan sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah di dalam sunan mereka, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah sesuatu yang terlaknat, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Diterangkan oleh seorang ulama dari negeri India, beliau dikenal dengan Al-Mubarakfuri rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan dunia di sini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asghala min dzikrillah, dunia yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dunia yang membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dunia yang membuatnya melakukan maksiat-maksiat yang menjadi sarana baginya melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unatun, kata Nabi SAW, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya, illa dzikrallahi, kecuali mengingat Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud di sini adalah ketaatan kepada Allah. Kita diperintahkan melakukan amalan-amalan soleh, kemudian kita kerjakan, itu namanya taat. Sebaliknya kita diperintahkan meninggalkan perkara yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita turuti Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, itulah ketaatan jemaah sekalian. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliman wa muta'alliman, ataukah orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu agama. Ini tiga golongan jemaah sekalian yang akan selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, senantiasa mengajarkan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, karena hal-hal yang seperti ini jemaah sekalian yang akan membantu kita di dalam mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaknya segala kegiatan dan aktivitas kita di dunia ini hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pekerjaan jemaah sekalian, ada kegiatan, ada aktivitas jemaah sekalian justru melalaikan kita dan menjauhkan kita dari Allah, membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan yang terlaknat jemaah sekalian. Hendaknya segera kita tinggalkan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa kita ingat jemaah sekalian, agar kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya, senantiasa berusaha menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama kepada anak kita, kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, atau siapa saja yang bisa kita ajari. Orang yang mengajar agama tidak mestilah harus ustaz, ulama, tidak. Apa yang kita ketahui dari agama ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di dekat kita jemaah sekalian. Kalau kita tidak bisa, tidak paham agama, maka hendaknya kita belajar agama.
rajin-rajin dengar-dengar ceramah, supaya kita mengerti jemaah sekalian apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang wajib dan apa yang sunnah, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh, apa yang tidak boleh jemaah sekalian. Sehingga dari sini kita jemaah sekalian akan mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jemaah sekalian khutbah Jumat yang perlu kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada khutbah kali ini di dalamnya ada nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya ada di antara kita yang jauh dan lalai dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertaubat dan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jemaah sekalian, ajal tidak ada yang mengetahuinya, kapankah ada akan datang kepada diri kita. Saya kira demikian jemaah sekalian. Khutbah ini saya tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ardh, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina wa ashabihi ajma'in. Aqimis shalah.